Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2320203886208079 akan menjelaskan materi mengenai mendesain pembelajaran etika, moral, dan susila serta hubungannya dengan akhlak pada madrasah, pesantren, dan sekolah. Sebelum kita mengetahui hubungan antara etika, moral, dan susila, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari etika, moral, dan susila. Etika, moral, dan susila seringkali disamaartikan dengan akhlak. Pada dasarnya, antara etika, moral, dan susila memiliki arti yang berbeda dengan akhlak. Oleh karena itu, kali ini kita akan membeda perbedaan antara keempat hal tersebut. Yang pertama yaitu etika. Ada dua cara dalam mengkaji pengertian dari etika. Yang pertama secara etimologis atau secara kebahasaan. Secara etimologis atau kebahasaan berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, artinya watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Artinya, secara kebahasaan, etika berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Adapun secara istilah, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Ahmad Amin sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika bersifat pada pembahasan tentang sifat manusia. Artinya, penilaian etika berasal dari akal pikiran yang dihasilkan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa etika bersifat relatif. Penyebabnya adalah karena penilaian setiap manusia tentang baik dan buruknya, benar dan salahnya akan memiliki perbedaan di setiap individunya. Selanjutnya yaitu moral. Moral secara bahasa berasal dari bahasa Latin mores yang artinya adat atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ada 3 pengertian moral. Yang pertama, bahwa yang disebut dengan moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, moral disebut dengan sebagai kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu moral disebut sebagai ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Sedangkan secara istilah, moral berarti suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Kita menghubungkan antara pengertian etika dan moral, maka kita akan menemukan bahwa etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu tentang perbuatan manusia, dan kemudian dinilai apakah perbuatan tersebut baik atau buruk meskipun memiliki objek yang sama. Etika dan moral memiliki tolak ukur yang berbeda dalam menilai baik dan buruk. Etika mengukur baik dan buruk dengan menggunakan akal pikiran atau rasio, sedangkan moral mengukur baik dan buruk dengan menggunakan norma-norma yang berlaku di sekitar masyarakat. Abuddin Nata menyimpulkan bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau yang diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman.
Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Selanjutnya yaitu susila. Susila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Artinya, susila adalah dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma yang baik atau aturan hidup yang lebih baik. Kata susila sering juga disebut sebagai kesusilaan. Kesusilaan sama artinya dengan kesopanan. Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf menyebutkan bahwa kesusilaan lebih mengacu kepada upaya membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan, dan memasyarakatkan hidup dengan sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Susila memiliki tolak ukur yang sama dengan menilai baik dan buruknya dengan moral. Dasar yang dijadikan tolak ukur baik dan buruk dalam susila adalah nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Adapun hubungan etika, moral, dan susila dengan akhlak, etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruk. Jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pemikiran manusia dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan akhlak menilai baik dan buruk bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya bahwa etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Etika, moral, dan susila yang berasal dari pemikiran Barat terkadang memiliki kesesuaian dengan ajaran akhlak dalam Islam, dan banyak pula yang tidak sesuai. Akan tetapi, Islam menganjurkan kita untuk mengambil sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kita boleh mengambil ajaran dari etika, moral, dan susila yang dapat memberikan manfaat bagi kita dan menjauhi yang dapat menimbulkan kerusakan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.